Kalau bisa satu saham all in, saya jauh lebih baik saham kayak gitu. Sejarahnya sih dari 30 juta, terus 10M, kumpulin setengah mati dari 30 ke 10M, ya habis dalam waktu 2 hari kan juga nyesek juga gitu ya kan. Sambil trading sambil nangis ya. Kok gue enternya 100.000 lagi, kok untungnya 10.000 lagi. Goblok ya, kok gue ngelawan ya. Semua itu game. Game of psychology, game of trading, setup, semua itu game kayak gitu. Tinggal main game ya jangan baper dong. Makanya mengenal diri sendiri, cocoknya, tipikalnya yang mana, nggak bisa dipaksakan. Hari ini trading apa aja Mas Hengki? BRMS sih. BRMS. Iya. Ih, tadi lock arah ya? Iya, closing-nya arah. Ngeri dia. banget. Iya. Itu Porto hari ini BRMS doang tuh, mentok. Kalau trading pure hari ini BRMS doang. Oke, kalau Iya. trading all in atau enggak, Mas? Hampir. Masuk gede-gedein gitu. Berarti kalau yang net buy, net sell tuh rata-rata Mas Hengki semua tuh ya? Enggak lah, masih banyak orang Masih juga. banyak, Iya. oke deh. Stand by, semua. Ya, 3, 2, 1, and action. More than just hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Arina Glenda. Please welcome Hengki Adinata. Welcome to Hidden Masters, Mas Hengki. Thank you Ya, for iya. having me. Sama-sama kita juga merasa senang Mas Hengki bisa main ke Hidden Masters setelah sekian lama ya. Akhirnya kita bisa bertemu di sini. Pertama kali ketemu. Pertama kali. Mas Hengki ini salah satu trader yang bisa dibilang fenomenal ya. Tahun ini dengan transaksinya yang ber-T-an itu ya Mas ya. Kebetulan lagi rame Kebetulan marketnya. lagi rame. Pasti hasilnya juga ATH terus Iya, gitu ya. benar. Porto Momen- TH terus dong. Iya, dapat. Mainnya karena Konglo stock semua gitu. Oke, lagi Konglo Play akhir-akhir ini. Mm-mm. Terakhir hit transaksi bulanan berarti berapa Mas? Highest sih dikit lagi 4T, tapi nggak nyampe. Tapi yang penting stoknya ATH sih ya. Iya, TH semua. Portonya ATH semua ya. Amin, amin. Oke, Mas Hengki boleh kenalan sedikit. Pasti udah tahu sih sebenarnya Sahabat Raset, tapi boleh diceritain kepada Sahabat Raset sekarang Mas Hengki kesibukannya apa aja sih? Kalau kesibukan sekarang full time trading. Full time trading. Iya, udah trading, sebelumnya lawyering. Hah? Iya, Sebelumnya lawyer? sebelumnya lawyer. Ntar dulu, ini kalau lawyer nih sebenarnya pekerjaan yang dibilang cukup prestis lah ya untuk banyak orang. Berapa lama sempat jadi lawyer? Lawyernya 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, hit COVID, baru jadi full time trader. Berarti memang sebelumnya kuliah ambil hukum juga? Bener. Oke. Kenapa sampai bisa quit lawyer, Mas? Lebih nyaman ya sama trading ya, karena nggak gitu attach atau bersinggungan dengan orang. Oke, ini sih di luar dari income atau salary gitu ya. Maksudnya Iya. sekolah hukum kan bukan sekolah yang gampang juga waktu itu. Nggak ada yang gampang lah, semua susah gitu kan. Jadi waktu itu COVID. COVID, pas lagi COVID kan ya WFH, karena WFH ya coba-coba, jatuh cinta. Jadi memang baru kenal dunia saham atau pasar modal tuh pasti COVID itu. Iya, buka account-nya jadi itu pas lagi rebound. Jadi mungkin dapat honeymoon-nya juga kali ya. Jadi dari sana juga mulai nyaman. Kenal saham dari mana Mas waktu itu? Waktu itu teman-teman kantor pada stres gitu ya kan. Mereka udah invest dari lama, stres kayak BRI gua minus berapa. Nah, dari sana baru apa sih? Kalian kenapa sih gitu. Oh, nggak baru tahu waktu nggak itu, tahu, nggak kenal. nggak ngerti. Mereka stres, saya happy kayak gitu ya kan. gitu. Saya lagi happy ke kantor. Ya udah dari sana baru pertama kali buka akun. Mereka saranin this might be best time untuk kamu start to invest waktu itu karena mereka semua invest. Oke, jadi awalnya memang pas masuk di market yang lagi rebound. V-shape-nya lah ya kan. Oke, jadi pada saat pertama kali buka, terus belajar untuk trading atau invest tuh dari mana Mas Hengki? Coba-coba aja semuanya. Sendiri? Rata-rata belajar sendiri. 99% belajar sendiri. 99%? Iya. Oke, ini menarik. Oke, dari pertama kali invest atau trading lah ya, langsung trading? Langsung trading saya. Langsung trading. Technical atau sempat ngeliat yang teknik atau strategi yang lain juga? Dulu sih ya coba-coba semua strategi sih. Fundamental coba, technical coba. Ya ujung-ujungnya nyamannya ya ketemu klubnya ya. Saya sama bid offer sama flow. Bid offer dan juga flow. Jadi memang tipe trader yang selalu mantengin market dan stock price-nya ya di depan mata. Iya. Makanya full time kan. Makanya full time gitu. Jadi pertama kali switching itu memang sudah nggak ada keraguan ya kayaknya tipenya Mas Hengki. Iya. Udah deh switching aja. Switching aja. Santai kayaknya ya tipenya Mas Hengki. Iya karena jatuh cinta. Namanya jatuh cinta kan gitu. ya semuanya jadi jelek kan. Cuma ada satu pandangan yang jadi bagus. Jadi langsung full ke sana. Oke, pertama kali belajar trading itu sendiri. Sempat ngelihat role model siapa nggak sih yang kayak gini gue coba nih tipe style tradingnya or gimana? Kalau nggak ada sih, semua belajar sendiri. Terus ya
udah mau naik level, maksudnya naik size ya, saya ketemu Kojon gitu. Jadi sering banyak naik-naik Kojon, ya udah dari sana aja. Jadi memang tipe tradingnya cocok dengan tipe tradingnya Kojon gitu ya. Betul. Sampai sekarang itu dijalankan. Iya, ya ada modifikasi sedikit Ada lah gitu. modifikasi. Jadi saya nggak pure scalping enggak gitu. Saya kombinasikan kedua momentum. Saya berani pegang barang. Oke. Jadi berani breakout. Nah, biasa orang breakout buru-buru jual Yap. gitu kan. Saya breakout saya berani tahanin. Berarti gitu. kalau dia ada swing ke bawah dikit, itu kan Iya. biasanya pada panik tuh. Betul. Tipe Mas Hengki? Kalau orang itu disiplin TP, disiplin cut loss. Bener. Saya TP-nya nggak disiplin. Saya lewatin terus gitu. Oke. Ini kan kalau skenario yang paling bagus Mm-mm. gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin hedging-nya dulu deh yang di bawah gitu ya. Itu misalkan tiba-tiba lewat dari level SL-nya atau stop loss-nya. Langsung buang gitu. Langsung buang. Iya, saya buang rata-rata sangat-sangat disiplin gitu. Tapi kalau TP, ya momentumnya lagi bagus, saya Yes. biarin aja kayak gitu. Oke, kalau stop loss-nya itu berapa persen? Saya biasa nggak lebih dari 3 tick yang saya masuk, saya langsung buang gitu. Oh, pada saat itu. Makanya Iya. emang selalu mantau. Betul, betul. Oke, nah kalau ngomongin TP, ini kan biasanya yang menjadi dilema juga nih dari para trader. Mm-mm. Oke, gue punya harga TP maunya di sini. Mm-mm. Kalau lewat, jual nggak ya, jual nggak ya? Nah, gimana sih cara Mas Hengki memutuskan bahwa ya udah, gue tetap akan pegang. Saya biasa hitungin barang. Mhm. Hitungin barang dalam artian, misal kayak breakout-nya berapa lot kayak gitu kan. Misalnya breakout-nya kayak Bumi kemarin 5 juta lot gitu. Pagernya ya? Iya, pagarnya 5 juta lot hilang. Kan selagi nggak ada timpukan besar, ada yang buang 200.000 lot ya means nothing dong gitu ya kan. Jadi saya hitungin barang main. Oke, nah kalau di intraday, kita kan tahu ya sekarang kita nggak bisa ngeliat broker. Atau secara Mas Hengki, pure dari barang aja tanpa harus tahu itu brokernya siapa. Iya. Ya kalau dulu sih lebih baik ya bisa tahu Betul. brokernya. Nah, Tapi kalau sekarang kan sekarang nggak mulai bisa, tricky ya mau nggak mau ya ngikutin aja kayak gitu. Ya kira-kira aja kurang lebih. Karena kan Kira-kira. gaya makan orang yang gede, ya itu-itu doang orangnya yang makan gede kayak gitu. Yang buang gede juga itu-itu doang seharusnya. Oke. Jadi ya kurang lebih lah ya. Nggak bisa lebih, dulu sih jauh lebih akurat. Tapi kan dulu juga banyak orang mainnya pindah broker gitu. Nah, dulu kan kalau kita pas broker dibuka, ada yang beli broker ini, yang jual ini. Nah, ini nggak jual-jual ini gitu ya kan. Kita mereka pindah broker. Which is ya, sekarang kan nggak dipindahin juga. Ngapain mereka pindahin? Toh juga nggak ketahuan. Jadi ya, saya plus minus kayak gitu. Ya saya adopt prinsipnya aja. Kayak gitu. Misalkan nih kita ambil contoh case Bumi, pada saat interview ini dilakukan, kemarin baru terjadi net sell gitu. Mas Hengki berarti sudah buang? Udah buang. Kemarin saya buang bersih sih. Ini disclaimer on ya, sahabat Miraset gitu. Iya. Lumayan beruntung lah. Kemarin sesi 2 saya ketemu orang. I see. Jadi sesi 1 saya main bersih gitu. Sesi 2-nya dia drop kayak gitu. Nah, jadi itu pure luck lah. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kemarin Mas Hengki itu tidak ada agenda, Mungkin saya main juga. Mungkin bisa kena kayak gitu. mungkin bisa kena. Betul. Jadi memang semuanya situasional ya Mas Hengki ya. Oke, nah itu kita ngomongin lagi heboh di tahun 2025 adalah Konglo Play. Gitu. Buat sahabat-sahabat Miraset yang suka dengan Konglo Play yang kita lihat, memang inflow-nya itu sangat banyak. Kuncinya apa sih biar selalu bisa cuan kayak Mas Hengki? Tujuan Konglo-nya mau ngapain ya? I see. Gitu. Jadi ini tetap penting biar trading ya? Iya. Penting banget. Karena ada yang Konglo, ya mau masuk MSCI nggak mau bagi retail untung ada. Contohnya? Nah, kalau sebut sahamnya, Spill aja. oke, sahamnya ya udah baru masuk MSCI lah yang kemarin ya kan. Dia agak nggak liquid. Oke. Nah, tapi dia masuk MSCI. Nah, itu kan dia masuk MSCI tapi saya hampir nggak pernah lihat orang untung dari saham itu. I see. Jadi emang dia ngevolumin sendiri segala macam. Jadinya ya masuk MSCI tapi retail nggak dapat apa-apa. Oke. Tapi kalau misalnya saham-sahamnya Pak PP, dia masuk MSCI, siapa sih yang nggak nikmatin? Yang nggak nikmatin pasti nggak perform. Kayak gitu. Jadi kan tahun 2025 ini siklusnya ya Pak PP, terus Pak Happy Hapsoro, ya kan? Terus ya ada grupnya Wi-Fi dan internetan lah gitu ya kan. Ya sama sekarang kan akhir-akhir ini baru grup Bakri. Jadi ya rotate kayak gitu. Karena ya kelemahan Indonesia kayak gitu. Capital kita kan, equity kita kan ya baru berkembang sekarang-sekarang ini. Jadi kalau satu lagi rame, semua rame, yang lain sepi. Pas Bumi kemarin transaksi 5T, yang lain sepi semua kayak gitu, kayak kuburan. Jadi yang bisa dibilang angkat IHSG di bulan Desember, ya memang sekali lagi Konglo, Iya, biarpun betul. beda grup. Iya, mau kita suka nggak suka ya, mau idealis, mau secara teoris, ini mau bubble atau apapun ya, tapi ya kita kan nggak ngomongin secara teori, kita ngomongin apa yang terjadi kayak gitu.
Yang lagi ada dinikmatin aja. Iya, ya kalau nggak mau nikmatin ya udah gitu. Ya silakan, ya cocok banking ya silakan kayak gitu. Cuman ya tahun ini banking seharusnya sih nggak perform. Oke, ya itu ya tipe atau misalkan strategi trading Mas Hengki juga tahun ini seperti itu ya. Tapi kalau dari saya dari dulu tuh emang nggak pernah sentuh banking sama sekali. Oke, nah ini menarik kita ngomongin fundamental. Biarpun kita tahu ya Mas Hengki ini tipe trader gitu. Sampai kapan sih kira-kira Konglo Play ini masih bisa lanjut gitu? Sampai kapan kita masih bisa menikmati si bubble ini? Bubble ini ya, Ya. itu pertanyaan yang sulit dijawab ya. Cuman kalau saya sih, selagi MSCI-nya nggak aneh-aneh, it should be fine kayak gitu. Karena kan yang semuanya itu pingin menaikkan ke MSCI. Betul. Tapi kalau MSCI-nya keluarin regulasi yang lebih susah ya itu, tapi Konglonya pasti mikir lagi, wah gimana sih untuk tetap jebol kayak gitu. Jadi ya selagi kalau nggak ada downweight dari MSCI kita fine kayak gitu. Oke, kita mau menuju IHSG yang katanya sih targetnya di 9.000. Kalau dari Mas Hengki sendiri gimana ngeliatnya? Aminin aja ya gitu ya kan. Cuman ya strateginya Pak Purbaya itu mirip dengan strateginya Hong Kong. Hong Kong pada zaman dahulu kan, wah distimulus ke properti belanja, tapi tetap nggak ada yang belanja. Kenapa nggak ada yang tetap belanja walaupun diskon? Karena orang nggak ada duit. Kamu mau diskon 50% nggak ada duit, ya 50%-nya mahal kayak gitu. Yap. The only way adalah bikin orang ada duit. Gimana cara orang bisa dapat duit? Itu dari capital market. Jadi dia harapannya adalah, capital market naik, orang dapat duit dari capital gain, baru tarik ke real business. Yaitu ya properti, baru ekonominya hidup. Makanya ya sekarang kerasa ya ekonomi, sebenarnya capital market kita itu enak banget. Jadi ya enjoy lah mumpung ada stimulus yang seperti kayak gitu. Oke, kita boleh berbagi pengalamannya Mas Hengki dengan strategi yang diterapkan ngelihat bid offer dan juga momentum gitu ya. Boleh tahu nggak sih berapa modal awal Mas Hengki pertama kali mencoba trading ini? Saya ya awal-awal modal cuman 30-an juta. Cuma 30 juta? Iya, Oke, sekarang kalau transaksinya bisa sampai 4T berarti sudah berkali-kali lipat. berkali-kali lipat. Cuma dari trading aja pure. Pure trading semua. Saya loncat-loncat sih. Dulu awal-awal pas trading, awal-awal mula udah trading, saya udah mainnya MLPL. Itu kan dari 50 ke 1000 kayak gitu kan. Terus mainnya MLPL, MPPA ya, konglomerasinya Lipo. Terus Pada saat itu perform ya? pada saat itu perform kayak gitu. Karena kan gotonya dia mau masuk segala macam, mau dijual lah. Saya nggak tahu narasinya apa. Cuman rame, flow-nya bagus, ya udah ngikut kayak gitu. Terus loncat ke saham film. Wah. Nah, terus ya, dan saya masuknya rata-rata all in. Jadi porto saya itu nggak banyak. Untuk 3 saham. Sampai sekarang pun kayak gitu? Sampai sekarang juga. Ya sekarang ya karena equity-nya udah lebih grow, jadi ya ada sahamnya ya lebih banyak kayak gitu. Cuman ya tetap saya kalau bisa satu saham all in, saya jauh lebih baik saham kayak gitu. Cuman size-nya sudah nggak bisa gitu. Saya deg-degan juga kalau terlalu banyak. Oke, ini kalau kita ngomongin all in, tentu siapa yang tidak mau asetnya berlipat-lipat. Cuma kan all in pasti resikonya gede. Benar. Nah, gimana caranya sih Mas Hengki analisisnya, akurasinya berapa persen, pernah gitu nggak? Enggak sih gitu. Ya kalau drawdown juga ada Tetap kayak ada gitu, ya? tetap ada gitu. Ada yang hit all in, salah, ya udah minus 30% dari whole porto juga ada. Pernah gitu ya kan. Tapi ya saya cut ya gitu. Gimana pun saya pasti cut ya gitu. Ya udah ulang lagi gitu ya kan, dari kan misalnya 100%, sisa 70%, ya udah ulang dari 70% lagi gitu. Ya saya kalau salah saya cut, udah gitu doang. Kalau aku tanya, cut porto 30%, apakah itu yang terbesar pernah? Sejarahnya sih dari 30 juta, terus 10M. Jadi 10M bangkrut. 30 juta ke 10 M jauh nih. Ya, tapi 10M bangkrut gitu. Saya pakai, oke. 30 juta ke 10 M. Ini jangka waktu berapa lama nih? 3 tahunan lah. 3 tahunan. Iya, karena waktu itu main margin. Main margin. Main margin. Jago nih. Ini Iya. waktu itu newbie langsung margin. Ini kayaknya spesial banget Mas Hengki nih ya. Ya mungkin ya masih YOLO lah ya. YOLO, masih ya muda kan? gitu ya. Oke, Iya. 30 juta ke 10 M 3 tahun. 10M. Terus bangkrut. Nah, itu kejar saham ARA. Tahun 2023. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. 2023 bener ya. Betul. Oke. 2023 kejar saham ARA, ARA-nya kebuka. Seharusnya kan kalau definisi saya harus cut kayak gitu kan. Bener. Tapi saya ngelawan pakai margin ARB. Besoknya ARB lagi baru saya kebuang habis. Berarti 50% dong. Lebih kan pakai margin kan, sampai saya kena ya sampai minus lah jadinya. Iya, sampai minus kan. Namanya limit margin kan bisa minus kan.
Berarti dari 10M tinggal berapa, Mas? Waktu itu minus 1,5. Iya. Iya. Jadi Oke. ya nggak indah, cuman Iya. ada momen-momen ya. Itu kan aduh kumpulin setengah mati dari 30 ke 10M ya habis dalam waktu 2 hari kan juga nyesek juga gitu ya kan. Senyesek-nyeseknya Mas Hengki. Waktu itu gimana tuh ngadepin, wih 10M tau-tau, wih minus 1,5M. Iya. Gimana tuh? Ya udah, ya sedih lah rasanya pasti. Ada kayak, hah gitu? Nggak ada sih, ya udah resiko lah gitu ya kan, resiko Wow. gitu. Resiko kayak cuman, aduh goblok ya kok gue ngelawan ya gitu doang Iya, gitu iya. lah. Kok goblok banget ya Iya. gitu. Oke, Heeh. berarti emang Overconfident lah gitu. Dari sana ya belajar gitu. Dulu kan dulu enternya malah kecil. Dulu enternya berani cuma enter 1M, 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 tapi pas berani gede malah salah kan. ya. Tapi dari sana justru saya belajarnya, wah belajar banget gitu. Itu ngelipatnya jauh lebih kencang karena ya udah ngerti cara main. Selain sudah ngerti, berarti emang psikologisnya sudah siap secara mental kayak oh ya udah minus 1,5M, Iya. apa YOLO juga ya sudah gitu. Iya, waktu itu pas minus lebih YOLO lagi. Ya gue udah minus gitu ya kan. Udah minus ya YOLO habis kayak gitu. Jadi enternya jauh lebih gede gitu. Baik. Dan waktu itu dapat momentum sahamnya yang udah di listing ya Meta kayak gitu. Yang Salim masuk gitu kan. Dia kan voluntary di listing. Tapi saya main sana main gede banget gitu. Enternya gede pakai margin terus dia naiknya juga luar biasa. Jadi Aku itu ini masih zaman dia masih performanya bagus untuk sebuah emiten jalan iya. tol ya waktu Iya, itu betul, ya. betul. Nah, terus ya udah setelah itu sahamnya cuan Pak PP. Makanya saya doyan banget Pak PP. Nah, ya udah ya Berarti kayak gitu. minus 1,5M itu dibalikin dalam berapa hari? Atau berapa Oh, nggak bulan? berapa hari lah. Waktu itu yang Pak PP sahamnya dari 1.000 naik ke 10 ribuan cuannya. Nah, itu saya all in full margin kiri kanan udah kayak orang gila tiap hari kayak gitu. Nggak ada, saya nggak nge-screening saham lain, saya nggak pedulin saham lain, udah satu saham aja Kenapa cuan. yakin waktu itu? Karena ketika cuan itu pertama kali listing itu sahamnya nggak langsung arah. Ya, dia Nah. salah satu saham Pak PP yang agak ketinggalan Betul. radar waktu itu ya. Nah, saya arahin itu bareng kayak gitu. Dari hari pertama listing sampai di 1.000 itu saya lagi DBD. Sambil DBD sambil saya nge-arahin itu saham. Jadi saya ngehitung barangnya. Dari 200-an kan Dari dia, Mas, 200 ya? kayak gitu. 200 pentok lagi. Nah, saya mengerti. Ini saham ini kering. Terus saya hitungin barangnya. I see. Saya kan buang barang ke retail misalnya kan. Udah buang ke retail, saya hitung, wah retailnya diserap balik nih sama emitennya. Retailnya diserap balik sama emitennya udah kering. Ya udah siap-siap kayak gitu. Pas dia breakout ya udah sikat terus kayak Sampai gitu. 13.000 tahan. Enggak, saya nggak tahan. Saya nge-tektok. Tektok. Tapi ya udah sampai. Baliknya dari sana. Makanya thank you Pak PP. Thank you Pak PP, we love Gitu, you. iya. Berarti dari minus 1,5M dapat cuan berlipat-lipat. Lipat-lipat gitu. Oke. Nah, balik dari sana, terus pindah ke Petro waktu PP lagi. Pak PP lagi. Petro waktu itu narasinya yang sempat Petro diambil sama Pak PP. Nah, naik, terus itu saya nggak dapat gitu. Terus kemudian Pak PP deny. Itu rontok kan. Nah, rontok saya lihat ada yang ngumpulin terus. Nah, di sana saya ngumpulinnya. Ngumpulin, pegang sampai dia stock split 20-an ribu. Ngeri, sampai sekarang udah. Nah, tapi Oh, aku enggak, udah jual sekarang. gitu. Nah, 20.000 terus dia jatuh kan, stock split kan naik dikit, gue udah buang habis terus ya udah tektok. Nah, jadi cuan, Petro, Brand juga gitu ya kan. Brand kan hari ketiganya arahnya kebuka. Nah, dibuang dari listing ya? Dari listing, saya kejar arah lagi. Hari ketiga listing kebuka lah, yang buang MG gitu kan. Nah, saya yang dapat kayak gitu. Nah, besoknya arah lagi, itu deg-degan juga dapat kan. Gue dapat ya gitu ya kan, dapat. Nah, ya udah main kayak gitu. Itu gimana Mas dari 10M ke 1,5M nggak nangis? Nangis tipis-tipis lah. Itu kerasa ya? Sambil trading sambil nangis gitu. Itu nyata. Iya, dari dulu kan enternya ya 10M enter udah 1M, 2M kan. Kok gue enternya 100.000 lagi gitu. Gitu ya kan. Kok untungnya 10.000 lagi gitu Nggak kan. apa-apa, Iya. sekarang udah enternya udah 100M lagi ya. Iya, terus balikin mental baru margin lagi kayak gitu. Oke, harus kuat nih mentalnya. Ini investor retail teri-teri unyu lucu kayak kita nih harus belajar dari Mas Hengki ya. Ya, nggak untuk semua orang gitu. Kan untuk semua orang. Tapi kalau bisa memanfaatkan margin dengan baik itu bisa
shortcut-nya lebih cepat. Nah, ini adalah satu pelajaran yang banyak saya dengar juga dari trader-trader yang mumpuni seperti Mas Hengki. Memanfaatkan yang namanya margin atau limit. Itu gimana sih caranya supaya kita bisa memaksimalkan? Ya, ini kalau buat yang para YOLO-YOLOers ya, yang pengen asetnya berlipat-lipat, disclaimer on. Banyak yang menggunakan margin. Gimana caranya, Mas, biar Disiplin ya, gitu ya. Karena kalau udah main margin, sebenarnya psikologinya yang kena kayak gitu. Naik dikit kan secara equity grow itu lumayan besar. Begitu Sangat. juga dengan turun. Nah, makanya kalau saran saya udah main biasa dulu, main biasa udah sampai proven lah ya. Misalnya proven, oh selalu grow, Proven ini berapa lama lah boleh jangka waktu ya? terserah dia, menurut dia kira-kira lah. Karena kan butuh kepercayaan diri dari masing-masing. Jadi balik ke masing-masing juga. Betul, udah masing-masing percaya diri sesuai waktu, tenggang, pakai margin. Tapi saran saya tutup nominalnya. Jadi kan ada biasanya ticker saham, average buy, average market, amount ya kan, lot segala macam dan persentase. Nah semuanya ditutup kecuali saham sama lotnya aja. Jadi biar mental kalian nggak terganggu kayak gitu. Jadi kalau misalnya wah naik, jadi nggak buru-buru jual, itu satu. Terus kemudian turun juga disiplin, nggak aduh sayang segala macam. Jadi saran saya sih kalau udah pakai margin untuk pertama-tama ada alangkah baiknya cara saya nge-hacknya adalah ngetutup semuanya. Jadi kayak udah kayak main game. Jadi setup awalnya kayak gini, setup ininya juga kayak gini, cuman bedanya tambah margin. Jadi fine. Masalah orang pakai margin kan deg-degan kalau nggak pandai. Jadi bener ya, Mas, kalau dibilang it's just a game. Ya, semua itu game lah. Kayak gini kan, game of psychology, game of trading, setup, semua itu game kayak gitu. Tinggal main game ya jangan baper dong kayak gitu. Kayak kita main game, kalah. Masa kita marah sama pasangan kita karena kita kalah game kan enggak gitu. Kamu sih gini-gini. Iya, jadi ya main game aja kayak gitu. It's fun kayak gitu. It's fun. Jadi kalau misalkan yang kayak tadi makanya, oh 10M, ya udah nangis dikit udah. Itu beda cerita. itu nggak begitu. Tetap ada. Iya. Waktu itu nggak, itu beda cerita. Kalau sekarang mungkin ya udahlah gitu ya. Ya udah happy aja, tetap tutup laptop ya udah happy aja, bisa chill, bisa ketawa-ketawa segala macam. Tapi kalau momen itu enggak gitu. Momen itu enggak lucu, ya, enggak chill ya, langsung diem kayak gitu. Oke, jadi itu salah satu kuncinya. Betul. Gitu ya. Pokoknya buang jauh-jauhnya angka berapa, mau untung berapa, yang penting cuan aja dulu. Betul. Kalau waktu itu kan saya 10M masuk, 9 komaan lah, nggak sampai 10 ya waktu itu duitnya. 9an, hajar, karena dia turun gitu ya kan. Wah saya ngerasa, waduh, loss-nya gede. Ya udah coba saya lawan. Ngaruh, Nah, jadinya. makanya saya tipsnya ke orang-orang adalah kalau menggunakan margin, awal-awal coba alangkah baiknya tutup aja. Semua amount money segala macam. Pakai emitennya apa, lotnya berapa, udah. Ikutin setup, udah. Jadi garis lurus terus, jangan pakai emosi. Udah liatin bit over kelar gitu ya. Iya, udah kayak gitu. Kayak main game jadinya. Bit overnya ini skill 1, bit overnya segini skill 2, ini skill 3, udah. Jangan, aduh kira-kira gue skill 3 deh, feeling-feeling. Nah itu yang biasanya boom, langsung habis kayak gitu. Jadi put aside angkanya berapa, cuannya berapa, minusnya berapa, pokoknya fokus di gamenya dulu. Betul. Itu saran saya. Boleh gitu. dah, terserah. Oke, 30 juta, 10M, minus 1,5M. Kalau sekarang spill udah nyampe berapa nih? Udah 3 digit M? Udah 3 lewat, digit M. udah lewat jauh. Udah gitu. lewat. Iya. Udah mau 1T? Nggak usah lah itu. Tapi ya comfortable, I'm comfortable. Gitu. Comfortable, Iya, ini biasanya yang keluar dari orang-orang yang berlebih ini, Iya, comfortable gitu. gitu. Berarti aku bisa tebak sih jawabannya. Tapi kalau ditanya sekarang, dari mungkin lawyer yang cuman simpenannya 30 juta sampai sekarang bisa ratusan M, apa rasanya? Biasa aja sih, to be honest biasa aja. Karena dari dulu saya mungkin nggak pasang topeng ya mau sama bos. Kalau nggak suka, saya nggak suka kayak gitu. Dan bosnya menerima, itu enaknya gitu. Tempat dulu saya kerja ya gitu ya. Jadi sampai sekarang juga ya udah kayak gitu. Jadi kalau dibilang tambah freedom, ya freedom in finance ya. Cuman kalau freedom dalam liberty dalam diri sendiri ya udah dari dulu kayak gitu. Tipenya emang kayak gitu ya? Tipenya emang kayak gitu. Ya suka, nggak suka. Kalau nggak suka ya saya berani ngomong. Dan bosnya accept gitu. Ya biarpun sekarang bosnya diri sendiri ya? Iya, nggak ada orang lain ya? Ya kayak gitu. Tadi udah bahas strateginya. Milih sahamnya nih, kan banyak banget saham. Gitu. Gimana sih cara Mas Hengki bisa yakin di 1, 2, atau 3 saham dengan amount yang cukup besar? Kan butuh conviction gede dong. Betul. Screeningnya dari mana? Saya sih sebenarnya analisa transaksi.
kayak gitu. Analisa transaksi sama analisa kepentingan. Saya tuh main bumi pas nggak ada orang ngomongin. Itu di 110 sampai 120. Aku ingat. Iya. 2 bulanan lalu. Iya, 2 Masih bulanan di situ lalu. di saat beberapa teman-temannya sudah mulai naik. Betul. Bukan hanya teman. Kenapa bisa timingnya pas? Yap. Iya kan? Dikarenakan, wah saya mikir, BRMS. BRMS masuk indeks gold, dapat duit. Yap, Vanek ya. Iya. Terus kemudian BRMS udah masuk MSCI, udah diumumin masuk MSCI. Yo. Dia bakal dapat duit. Untuk suatu saham, untuk naik, itu kan butuh buying power. Untuk apa buy? Gimana cara buy? Ya butuh duit. Gak ada duit, ya buy, ya percuma, kayak gitu. Nah, makanya dari itu udah dapat duit, mau di ngapain? Mikir saya, logiknya saya tuh untuk dialokasikan ke saham-saham lainnya. Yaitu grupnya. Yang which is, yang belum gerak tuh apa? Bumi. Karena cost-nya itu paling gede. Butuh habisin cendongnya lah, kayak gitu. Cendongnya kan jualan terus-terusan. Nah, jadi ya udah, make sense. Terus kemudian logika aja gitu. Misalnya kayak cendongnya jualan, harganya 100 sideways. Siapa yang kumpulin gitu ya? Kalau emitennya nggak kumpulin, udah gocap itu cendongnya jualan. Nah, jadi masuk akalnya adalah, wah, ternyata emitennya kurang lebih harga 100. Nah, yaudah tinggal saya perhatiin terus setiap hari, coba ambilin barangnya, dikasih atau enggak, ini beneran jualan atau enggak, ternyata dia nggak beneran jualan. Ceknya dari mana tuh, Mas? Bid offernya gitu, Tetep. ketahuannya. Gitu. Nggak perlu ngecek at the end of the day brok saham. Betul, sekaligus. Itu bagian dari juga. analisa transaksi. Jadi, cek flow-nya, cek bid offer-nya, cek kepentingannya. Itu semua saya kategorikan sebagai analisa transaksi. Jadi nggak cuma sehari jadi tuh ya? Sudah sehari jadi. Saya ngumpulin lama kayak gitu. Pasang offer gitu ya kan. Lihat nggak offer saya dimakan nggak? Kayak gitu kan. Dia mau makan offer saya terus kayak gitu. Nah, udah deket saya cabut kayak gitu. Jadi, tapi kan kalau dia, artinya apa? Artinya kalau ada orang mau makan offer kita, secara agresif, artinya dia mau barang kita. Siapa yang mau barang kita? Apakah retail mau barang kita? Pada masa itu nggak ada yang ngomongin bumi sama sekali. Jadi ya kurang lebih ya, saya gunakan seperti kayak gitu. Oke, ini kalau barangnya gede. Kalau barangnya kecil, apakah kita masih bisa menerapkan strategi yang sama, Mas? Saya nggak main barang kecil kayak gitu. I mean, equity-nya kecil. Oke. Orang-orang mungkin yang baru mau mencoba kan, Iya. ya nggak mungkin pasang bidnya 1 juta kan, nggak kan. Nah, itu Bisa nggak? Itu unfortunately nggak bisa. Cuman dari transaksinya, dari broksumnya itu semua kan terreflect gitu. Tapi ada positifnya pakai uang kecil atau maksudnya nggak bisa yang pasang bid 1 juta, 2 juta kayak gitu. Adalah kalau kenapa-napa kamu keluarnya gampang. Set, langsung keluar beres. Kalau orang gajah mau keluar pintu kecil ya nggak bisa gitu, susah gitu. Ada yang bagian yang harus dipotong lebih banyak. Kayak gitu. Berarti bisa memanfaatkan yang broksum at the end of the day dan memang pantau bid offer lebih ketat aja. Gitu ya, Mas ya? Betul. Gitu. Kalau ditanya bedanya sekarang lah jatuhnya udah jauh lebih financially free dibandingkan dulu. Apa sih satu hal yang berbeda yang Mas Hengki enjoy gitu dengan keadaan yang sekarang? Nggak ada sih. Sama aja. Bagi saya sama aja. Gitu. Mungkin akses lah. Okay. Akses lah mungkin ya. Akses ketemu orang jadi lebih enak. Kayak gitu. Dan nggak bohong itu kadang memang beneficial banget ya? Itu beneficial banget. Kayak bisa ketemu, ya mungkin orang-orang emiten yang dia pegang barang gede dari bawah. Oh, kenapa bisa pegang? Prosesnya kan saya nggak ngerti gitu. Karena saya bukan orang fundamentalis. Tapi ya sudah gitu. Bisa ngerti. Tapi tetap aja stylenya beda. Kayak gitu. Saya lebih nyaman punya saya sendiri. Gitu. Oke, nah ini kalau kita tanya, nggak enaknya punya capital gede, apalagi tadi mainnya bisa dibilang all in, atau mungkin cuma split, yang kita bisa tetap bilang tetap masuknya puluhan M gitu. Apa sih nggak enaknya atau siapa nih yang ganggu-ganggu dan gimana nih ganggu Mas Hengki? Nggak ada sih. Nggak pernah diganggu? Nggak pernah diganggu kayak gitu. Karena kan saya hitungin barang dia gitu kan, saya hitungin barang dia, harganya berapa sih, dia kumpulin di mana sih, segala macam. Dan ya cara dia kumpulin kan sebenarnya ketara ya, kayak gitu. Nah, saya kan ya berusaha hafalin lah kayak gitu. Dan dia pasti adjust terus-terusan. Ya udah kalau nggak berhasil ya udah cut, udah gitu doang. Jadi ya dibilang nggak nyaman nggak ada. Nggak pernah disenggol sama yang punya barang market maker? Nggak pernah sih. So far aman ya? So far malah ketemu market makernya rata-rata happy kayak gitu. Bantuin dong, ramein dong. Nggak pernah dibantuin segala macam, cuman ya mereka tahu lah gitu ya kan, karena DPS-nya kan keluar. Ya udah dia happy aja main, karena kan kita bukan exit ke lokal, maksudnya bukan dump ke retail. Ke retail ya, maksudnya emang kayak jadinya kerame. Jadi dia happy, bensinnya lebih irit.
ya kita happy kayak gitu kan, win-win kayak gitu. Karena mereka kan tujuan end goal-nya ya pingin exit-nya ke MSCI. Bukan exit lah, maksudnya Bigger goal-nya. diapresiasi sama MSCI. Pinginnya kayak gitu. Jadi jatuh-jatuhnya kalau kata konten Tosmed ya buzzer gratis gitu ya Mas ya. Iya, saya kayak gitulah. Kita jadi mencintai sahamnya, dia happy lah gitu ya kan. Rame terus-terusan. Gitu. Oke. Nah, ini kan Mas Hengki tipe-tipe ngeliatin bid offer dan juga momentum. Kalau momen mana yang red flag kayaknya gue harus cut nih. Ngeliatin bid offer. Adalah momen-momen kita ambil barang langsung dihabisin. Itu ada emiten-emiten yang kayak gitu. Kita ambil barang, kayak yang tadi saya sebut ya, yang masuk MSCI tapi nggak kasih kita untung gitu ya kan. Saya ada main sahamnya. Gitu Pernah kan. mencoba di situ? Iya, saya baru makan 5M, langsung bidnya hilang semua. Waduh. Metong kayak gitu kan. Gimana buangnya gitu ya kan. Mau nggak mau langsung gebuk ke bawah. Kayak gitu. Akhirnya cut loss ya? Cut loss, malah cut loss-nya spread-nya lebar. Misalkan cut loss-nya ya paling kan 3 tik, 4 tik, 2%, 3% ya let's say kan. Ini cut loss-nya harus jadi 10% gitu. Dan Karena itu kering banget kering kan. banget. Kita tahu itu kayaknya Iya. cuma satu-satu tuh bid offer-nya kan. Buangnya setengah mati kayak gitu. Nah, jadi ya itulah pengalaman yang nggak enaknya mungkin lah ya. Tapi overall mengerti lah kalau misalnya kayak saham-saham Pak Pepe, saham-sahamnya Pak Bakri di breakoutin, ikut semua algo asingnya main, retailnya main, ya sahamnya dibiarin lepas lewat aja. Jadi win-win, malah jadi domino efek positif. Kalau yang tadi maksudnya kurang asik untuk Iya, kurang welcome lah gitu. untuk retail gitu ya. Tapi kalau saham-saham yang kita lihat Kongloplay kenapa juga disukai karena ya liquid juga. Betul, gitu ya, kayak Mas. saham Pak Pepe misal dia nggak masuk MSCI, nggak ada yang maki Pak Pepe gitu ya kan. We love Pak Pepe. Iya, malah makinya yang aneh nih ya gitu-gitu lah ya gitu. Malah kayak kita ngebela gitu Iya. malah ya. Investor ngebela. Betul, jadi tapi ada saham yang dia nggak masuk, malah kita happy, syukurin nggak masuk kayak gitu, kita nggak dapat untung. Nah, jadi ya kita bisa lihat behavior-nya kayak gitu. Oke. Kita kan sudah berbicara bahwa Mas Hengki ini equity-nya sudah 3 digit. Bukan juta lagi, M. Ada goalnya nggak ke depan yang pengen dicapai? Atau mungkin nggak secara financial, tapi secara personal ada yang mau dicapai mungkin ke depannya oleh Mas Hengki? Saya nggak pernah mau kejar apa-apa sih. I'm just having fun aja. Nggak ada target personal, ya just doing the best I can aja. Udah gitu doang. Selain trading, apa sih hal yang paling Mas Hengki enjoy di hidup ini? Hobi mungkin? Anything that you like? Trading. Aja? Betul. Segitu cintanya? Segitu cintanya gitu. Jadi kalau misalnya nggak trading atau market tutup terlalu lama, saya gelisah. Ya, gitu. jadi nggak liburan dong tipenya nih ya? Liburan, buka laptop tapi. Jadi Tetep kalau kita liburan, biasanya ya market lagi rame, saya bilang pasangan saya ya mau nyalon, kalau mau shopping ya silakan gitu ya. Saya di cafe buka laptop kayak gitu. Dan which is aku enjoy. Gitu. Oke, Mas Hengki boleh berikan pesan atau tips-tips kepada sahabat beraset, investor atau trader yang mau mulai dari kecil, yang punya mimpi-mimpi besar. Mungkin ke sahabat Mirai Aset itu lebih mengenal diri sendiri ya. Kayak misalnya kalau kita kan ngomongin saya tipikal trader gitu kan. Wah, Hengki trader dari gini bisa jadi segini gitu. Apakah semua orang bisa? Belum tentu. Karena kan saya full time bisa melihat monitor. Tapi kalau orang yang nggak bisa melihat monitor, ya nggak bisa melakukan hal-hal seperti ini. Makanya mengenal diri sendiri, cocoknya tipikalnya yang mana, nggak bisa dipaksakan. Ada juga yang kaya dari investing, ada juga yang kaya dari trader, ada. Nah, tinggal kamu cocok yang mana. Jangan kamu mau kamu cocoknya investing malah maksa trading, begitu juga dengan sebaliknya. Jadi advice untuk sahabat Mirai Aset adalah mengenal diri sendiri sih. Oke, last but not least, kalau bisa didefinisikan, apa sih arti sukses untuk seorang Hengki Adinata? Sukses ya, kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Itu doang sih gitu. Kalau masalah uang segala macam itu nggak pernah bagian dari goal saya. Tapi goal saya adalah selalu pingin menjadi diri sendiri. Nggak suka ngomong, nggak perlu diplomatis kayak gitu ya kan. Jadi ya apa adanya. Jadi saya senangnya itu kebebasan. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk sahabat Beraset. Mas Hengki, sebelum kita tutup perjumpaan kita main games yang ringan. Gamesnya namanya What If. Oke. Siap ya? Oke. What if 1 bulan market tutup? Apa sih yang bakal Mas Hengki lakukan?
1 bulan market tutup, santai di pantai. Boleh. Iya. Bisa ya? Bisa. Oke. Sambil ya, paling lihat market yang lain tapi. Tetap Yang lagi mencari buka market ya? yang lain, ya. Oke, kalau bisa instan nih punya satu skill yang baru, apa sih yang mau dikuasain sama Mas Hengki? Skill menolak dengan halus. Oke. Gitu. Jadi kalau biasanya kan saya nggak suka kayak gitu. Jadi saya ingin menolak halus, jadi bisa win-win. Oke, satu kebiasaan dari dunia trading yang pengen Mas Hengki ilangin tuh, apa tuh? Mungkin agak buru-buru. Agak buru-buru. Kalau saya udah suka, sikatnya buru-buru banget. Kadang suka Iya. ada spread dikit lumayan. Iya. Oke, next. Kalau bisa mengulang satu momen hidup, momen apa sih yang pengen diulang oleh Mas Hengki? Nggak ada. Nggak ada. Semua, walaupun minus 10M itu nangis, tapi itu nangis yang berarti kayak gitu. Oh, nice. Thank you Iya, buat ceritanya. thank you. Sobat Reset, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Hengki Adianta. Kalau kamu suka dengan episode kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye. Thank you.